dan Ibu sekalian yang berbahagia, sekali lagi kami atas nama Koordinator Unit Kajian dan Diklat Pusdai Jawa Barat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Bapak narasumber kita, Pak Ustadz Dadang Khairuddin, kemudian juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah terus semangat untuk memakmurkan Pusdai, ya, karena kegiatan takmir di Pusdai bagaimana mungkin bisa makmur kalau tanpa partisipasi dari Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi yahdurun, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya mewakili Ketua DKM Pusdai Jawa Barat bersama rekan-rekan. Di sini juga hadir Ketua Koordinator Pelaksana Bidang PIK Pelayanan Ibadah Kemasyarakatan Pak Haji Imron. Jadi bidangnya banyak. Ini salah satunya adalah konsultasi keagamaan dan fikih keluarga, fikih ibadah, fikih waris, dan mungkin salah satunya nanti adalah pemulasaran ataupun pemulihan jenazah. Kalau biasanya di Pusdai itu ada 12 diklat ya. 12 diklat itu dari mulai munakahat sampai ke liang lahat. Sampai nanti di ujungnya bab waris. Insya Allah ibu akan sama juga diundang untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian itu yang keduanya adalah kajian, kemudian ada kursus. Ya, nanti untuk kursus dan kajian bisa menghubungi Ustaz Hasan dan bisa dicek di IG Pusdai ya. Apa IG Pusdai-nya? Ada yang hafal? @Pusdai Jabar ya, nanti coba di follow insyaallah. Bapak Ibu sekalian, insyaallah beberapa saat lagi kita akan melaksanakan kajian ini. Tanpa berpanjang-panjang saya berbicara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diklat Pusdai Jawa Barat tentang pemulihan jenazah resmi dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian akhirul kalam. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya para peserta sekalian adalah acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu Diklat Teoritis Pemulasaraan Jenazah oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Dadang Khairuddin. Kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha rabbar rahim. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, para wabil khusus, para pengurus atau pimpinan di Pusdai ini, mohon maaf saya tidak bisa merinci karena tidak cukup paham ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita amalkan hari ini menjadi amal soleh, dan mudah-mudahan jadi bekal kita saat kembali ke yaumul akhir nanti.
Bapak Ibu, saya merasa sangat terhormat untuk mengisi kajian atau bimbingan pemulasaraan jenazah ini, karena pertama diselenggarakan di tempat yang luar biasa. Jadi saya merasa sangat terhormat, bahkan tersanjung sebetulnya, karena baru pertama kali saya mengisi pelatihan atau menjadi trainer pelatihan jenazah ini, pengurusan jenazah ini di tempat yang luar biasa seperti ini. Karena sejauh ini baru entah berapa puluh kali saya mengisi itu, umumnya di masjid atau di halaman rumah tertentu yang siap menjadi tim mengurus jenazah, dengan peserta rata-rata 10 sampai 20 orang saja. Saya terkejut terus terang, Pak, karena di sini luar biasa ini 200, masya Allah ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal kebaikan bagi kita semua. Amin. Kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya, nih siapa saya ini kok kawajahan tuh gitunya jadi tukang ngurus jenazah. Saya dulu pernah mau bekerja sama dengan teman-teman di tim TPK, tim pengurus kematian Husnul Fatimah, di bawah naungan Yayasan Percikan Iman. Jadi sudah belasan tahun saya bergelut ya dengan jenazah begitu ya. Terbiasa bawa ambulan, datang malam-malam ke kuburan atau ke orang yang terkena musibah untuk mengurus jenazah. Padahal sebetulnya paradigma di masyarakat ya, yang dikenal orang yang mengurus jenazah teh punten aki-aki plus nini gitu ya, sudah sepuh. Kalau kami di TPK sebaliknya, justru yang harus tampil itu anak muda, seger, beleger, tenaganya masih kuat, tegampang keanginan. Coba kalau punten sepuh dipanggil jam 12 malam harus mengurus jenazah, di jalan geus keanginan, batuk deui lah. Kasihan atuh ya. Nenek udah pakai komo, pakai itu. Bukan tidak boleh, maaf ini maaf. Nah mungkin dengan acara ini ya, tim Pusdai ingin merubah paradigma dan kebiasaan di masyarakat seperti itu. Ya, justru harus yang muda-muda nih, ibu-ibu semua, insya Allah ini emak-emak muda ini ya, ambil dong, gitu. Yang ada kasus di tetangga, di kampung, di warga, telepon yang lebih atau siapa yang, aduh udah kasihannya jalan dulu udah rarampeolan, mohon maaf. Nah justru kita yang masih muda, yang masih kokoh ya, harus tampil. Gini Bapak Ibu, saya dulu di teman-teman punya prinsip begini. Selain berbicara pahala, keutamaan dan sebagainya, bagi kita sebagai terutama anggota keluarga inti dari yang Allah panggil ya, dari yang meninggal, dari jenazah itu, ketika kita tampil mengurus langsung, menurut saya itulah penghormatan terakhir, bakti terakhir kita untuk orang yang kita cintai. Kalau itu orang tua, itulah penghormatan terakhir kita sebagai anak. Itulah bakti kita terakhir sebagai anak yang nyata langsung berinteraksi walaupun sudah tidak bernyawa. Tapi itulah, jangan sampai hadirin semuanya, ketika misalnya ada orang tua kita, suami atau istri kita yang meninggal, orang lain yang tampil, na'udzubillah, menurut saya itu satu kesempatan emas yang dihilangkan, yang diabaikan, yang ditinggalkan begitu saja. Na'udzubillah. Justru kita yang harus tampil ya sebelum orang lain. Luar biasa. Apa efeknya selain bagi kita tadi keutamaan dan sebagainya? Efeknya bagi jenazah, bagi almarhum dan almarhumah luar biasa. Merasa ruhnya yang sudah terpisah itu merasa apa ya, begitu bahagia, begitu tersanjung, begitu
begitu terhormat karena jasadku diurus ketika meninggal oleh anak-anakku, oleh pasanganku, oleh saudara-saudaraku tercinta. Insyaallah. Ya, cuman nggak ada aja kabar langsung yang kita dengar ya. Kalau saya yakin itu, dan kalau itu ruhnya bisa kita dengar apa kata-katanya, saya yakin mereka akan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, rasa bangga, rasa bahagia yang luar biasa, karena engkau istriku, karena engkau suamiku, karena engkau anak-anakku yang mengurus jenazahku. Dan itulah titik awal terbukanya jalan kebahagiaan bagi almarhum almarhumah untuk menyambut alam barunya. Baik, kalau pada saat meninggal orang tua kita, anak-anaknya cuma ngahulang saja, ya, cuma terdiam saja, hanya menangisi, ya, hanya meratapi kesedihan. Masya Allah, itu sesuatu yang patut disayangkan menurut saya. Ya, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini awalan saja ya, awalan saja. Insya Allah karena ini lebih ke praktis, jadi nanti akan saya sampaikan urutan-urutan bagaimana mengurus jenazah. Tentu kita awali dari sejak hembusan terakhir. Saya mohon izin di bawah ya, kalau tidak bisa melihat slide, boleh? Mohon maaf Bapak Ibu, biar lebih komunikatif ya. Dan saya bisa melihat slide ini. Baik, pelatihan pengurusan jenazah. Mohon maaf tadi sebetulnya yang lebih itu pemuliaan jenazah ya. Dan itu saya sepakat sekali. Karena jenazah itu bukan karena sudah meninggal, sudah tiada, dianggap sehingga bangkai ucing gitu ya. Nauzubillah, enggak. Dalam Islam orang mau masih hidup atau sudah meninggal, perlakuan kita itu sama. Ya, jangan karena sudah meninggal baik diomongkan, saya tahu tentang geus bae ya. Jangan. Bahkan kata Rasul, la tasubul amwat. Kalian jangan menceritakan yang jelek-jelekan orang yang sudah mati meskipun betul jelek. Fa innahu qad abdahu qaddamu. Karena apa yang sudah dilakukan sudah berlalu, biarkan saja. Kita mau urus aja jenazahnya. Ya, nah satu hal bisa saya lupa nanti. Bagi yang akan tampil mengurus jenazah ibu bapak semuanya, satu hal, kita harus pandai menjaga rahasia, menjaga lisan kita. Pas sudah jenazah di depan, oh kita sudah sakar, sudah sakit. Naon kita roromeheun gitu. Karena apa roromeheun? Wah, belum apa-apa dosa sudah dapat, pahala belum. Nauzubillah ya. Jadi salah satu syarat nanti akan saya sampaikan. Baik. Kematian itu pasti mesti penuh misteri. Kita sudah sama-sama paham ya. Yang kita semua manusia, apapun siapapun di mana pun, yang sudah pasti kita akan menjadi calon jenazah ya. Calon pengantin mungkin Bapak Ibu sudah lewat ya. Yang belum mudah-mudahan segera. Amin. Walaupun ada juga yang tidak sampai-sampai juga itu jadi pengantin ya. Calon presiden, yang sudah pasti kita akan menjadi calon jenazah, calon kematian. Maka ketika kepastian itu sudah kita yakini, pertanyaannya apa yang kita persiapkan untuk itu, betul? Ya. Nah, kalau kebetulan orang lain yang lebih duluan, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Ya, satu ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilu ghaitsa ya'lamu ma fil arham wa tadri nafsun ma taksibu gadan wa ma tadri nafsun ma taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nah, ini mungkin yang garis bawahi bahwa tidak semua jiwa pasti mati, tapi dia tidak tahu kapan dia mati. Ya. Nah, karena ketidaktahuan itu ya, entah siapa, suami kita, istri kita, orang tua kita, siapapun yang mungkin mendahului kita, maka kita harus tampil yang paling depan. Apa yang harus kita lakukan? Gitu kan ya Bu ya? Maksud saya ke sana. Oke, next. Ini sampai jam 12, sampai zuhur ya. Mudah-mudahan terkejar. Adab dalam hukum sesaat setelah menghembuskan napas terakhir. Nah, saya tidak cantumkan dalilnya karena sudah ada di handout ya. Oke, supaya lebih cepat. Pertama, istirja. Jadi ketika orang katakanlah sudah meninggal ya,
Memastikan meninggal tentu tidak bisa mengandalkan perspektif kita. Itu harus dibantu oleh tenaga medis kalau mungkin, kalau bisa ya. Nah, dulu saya sempat diajarin oleh dokter Tauhid untuk mengecek bagaimana cara bahwa ini betul-betul meninggal. Dan kan ada yang meninggal tapi belum 100%. Apa namanya? Mati suri ya. Juga tuh sudah siap-siap padahal cekat deh ya, luas itu ya. Gitu. Nah, itu kan kita harus dibantu kalau kita tidak cukup paham ya. Nah, sebut saja sudah fix meninggal, maka kata yang pertama harus terucap dari lisan kita adalah istirja. Ya, istirja. Apa itu istirja, Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami kita, istri kita, orang tua kita, siapapun orang yang kita kenal atau kita yang dekat dengan kita, yang kita cintai, meninggal, ucapan pertama saat kita ada di situ atau ada di mana kita pertama kali mendengar info itu, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ya, baik. Boleh menangis? Boleh. Nabi menangis ketika salah satu anggota keluarganya meninggal. Menangis waktu Ibrahim anaknya pertama itu, ya, anak laki-laki belum berapa tahun, 4 tahun kalau tidak salah ya, oleh Allah dipanggil lagi meninggal. Nabi menjemput, karena dulu kan kalau anak bayi di zaman Rasulullah itu disusukan, diasihkan ke yang lain ya, tidak oleh ibunya. Dijemput oleh Rasulullah sambil menangis, berinak air mata seperti biasa ya. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah engkau sampai menangis, inilah orang yang begitu aku cintai, sementara saat ini sudah Allah ambil kembali. Sebagai manusia biasa, Nabi pasti bersedih. Menangis Rasulullah, mengeluarkan air mata. Boleh sih, ya. Ibu ditinggal suami, menangis. Namun nangis mencurigakan ya. Nah, si etama suaminya meninggal teh, kok masalah sedih? Etama ada yang perlu dipertanyakan. Silakan menangis, tanda kita bersedih, dan itu wajar ya. Hanya tidak boleh meratap. Beda Bu, Bapak Ibu, menangis dengan meratap beda dong. Kalau menangis ya menangis wajar, bersuara gitu ya, keluar air mata, sebatas itu saja. Tapi kalau sudah mulai keluar suara aneh, mulai ada gerakan aneh, itu sudah masuk kategori meratap ya. Wah, itu udah meratap Bu ya. Jedak-jedak gitu kepala ke dinding, itu sudah masuk meratap, itu dosa. Innal maita la yu'azzabu dibukai ahli, bahwa jenazah itu almarhumah yang sudah ada pindah ke alam sana itu akan disiksa karena tangisan keluarganya. Tangisan yang dimaksud adalah ratapan ya, bukan tangisan biasa itu aja. Kenapa? Apa ibu ditinggal suami orang tua yang menangis dong ya, tapi tidak boleh meratap. Satu, kalau sudah keluar lisan yang aneh, sudah ada gerakan yang aneh. Yang kedua, kalaupun tidak keluar dua yang pertama tadi, dia nangisnya deret-deret, gak berhenti, nangis begitu ya, nangis terus, itu meratap Bu. Jadi nangis itu yang sewajarnya berapa lah, mungkin ya 10-15 menit, sejam lah. Setelah itu mah sudah yakin bahwa ini adalah takdir Allah, ini adalah ketentuan dari Allah, pasti akan membawa hikmah, akan membawa kebaikan di kemudian hari walaupun kita tidak tahu apa itu. Sudah selesai menangis ya. Nah, setelah selesai menangis, baru kemudian kita beraksi. Apa yang harus kita lakukan terhadap jenazah kita? Memejamkan mata jenazah dan mengikat dagunya jika terbuka. Jadi Bapak Ibu, pada saat kebetulan Bapak Ibu misalnya ada di samping orang yang baru saja menghembuskan napas terakhirnya, maka setelah bersedih ya, sebagai bagian dari rasa kehilangan kita, maka lanjut kita beraksi action untuk mengurus jenazah ya Pak ya. Lihat jenazahnya. Sebetulnya dalam riwayat Abu Daud itu
pada saat selesai meninggal, selesai menghembuskan nafas terakhir, jenazah itu harus dihadapkan ke kiblat. Kiblat itu ya, kiblat ke sana. Gimana posisi jenazah menghadap kiblat tuh? Sejak dari awal menghembuskan terakhir, kepalanya sebelah sini. Kalau itu kiblat ya, kiblat ke sana. Jadi kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Bahkan di riwayat Abu Daud ditambahkan, kalau bisa sudah mulai dimiringkan Pak jenazahnya itu, walaupun belum diapa-apain, sudah harus diganjal katanya. Di riwayat itu tidak harus, tidak wajib ya. Sudah mulai dimiringkan jika mungkin, menghadap kiblat jika mungkin, dimiringkan jika mungkin. Hari ini Ustaz ya nggak apa-apa. Atau berat misalnya nggak ke bawah, oke nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya jenazahnya sudah menghadap kiblat, alhamdulillah ya. Barulah dilihat wajahnya. Ini ini cerita sudah meninggal kan ya? Oh, matanya terbuka, tutup ya. Nanti aja dipraktek ya, saya tidak bisa ya. Tutup gitu. Kalau misalnya ditutup, buka deh. Terus ya, buka deh. Ya. Terus sampai 3 kali tutup lagi. Buka deh. Air ditutup muka ini tenang, namun terus muka terus tutup sarangan, berarti belum meninggal ya. Tutup deh, muka itu, nggak usah takut bayarnya. Saya pernah Pak sama teman mengurusin aja, lagi dimandiin nangkep tangan, kep gitu, kita saya tidak sama. Ini, rekla lompatan. Untung saya telepon dokter tadi ya, Pak kenapa ini? Oh itu teh ketika yang meninggal belum semua saraf itu berhenti, sarafnya jantung semua udah ya, sarafnya ada yang belum berhenti, belum selesai gitulah, makanya masih bisa menggerakkan gitu Bu. Bisi ibu nanti begitu ya, pas tampil ujung-ujung yangnya mempolar. Itu pengalaman Bapak ya. Gitu. Bahkan ada yang bergerak, itu jangan aneh Pak. Itu teh karena ada menurut medis itu ada syaratnya yang belum total semua. Jadi tongsiun katanya ya. Bayangkan atau ditangkap begini. Karena di kita ada orang meninggal tuh sok diidentikan sesuatu yang horor. Padahal ada cuma begini. Nasiun. Ngerawak mohal, nyekek mohal. Ayo gitu ada jenazah pernah nyekek. Nah mungkin nih setambahan dari tadi ya, selain harus menjaga lisan, menjaga rahasia, juga ya harus berani. Ibu jangan takut sama jenazah ya. Harus ditakutkan, dia mah sudah nggak bernyawa. Sok ajak dulu. Hidupnya sok sia semua ya. Gitu ya. Nah pejamkan. Nah kalau misalnya Pak ya, Bapak atau Ibu nanti yang pengalaman saya, ketika terbuka wae nanti lo sekalian begitu Bu, itu buka deh, Nah itu caranya dilus-lus pakai kayu putih, gitu. Ya, pokoknya minyak apa adalah ya dilus-lus. Oke, kan dia bakal bilang itu enak kan. Aduh, puntennya meninggal itu tegangnya. Dilus-lus, tetap wae tidak tertutup. Kira semua. Oke. Tetap aja tidak tertutup. Maka Pak, Bu, boleh pakai plester, boleh. Atau dibiarkan terbuka, itu siun lah, boleh. Ya, kieu we bolotot. Tenang bios. Kalau jenazah itu Pak, kalau mata itu meninggal terbuka, matanya lihat kiri kanan kiri ke atas ya, karena ketika ruh dicabut mulai dari kaki itu berujung di wajah, misalnya di sini, dia akan melihat ruhnya pergi ke sana. Berarti perginya ke mana? Atas ruh ke atas ke sana kan, bukan ke bawah. Kalau ke bawah jadi gitu, iya kan? Nah tutuplah, gak bisa pakai plester. Mau dibiarkan terbuka, kalau susah ditutup, biarin aja. Ya, dohoyong itu mungkin bilang saya yang ningali gitu ya. Nah, terus ini ya, udah mata udah gini-gini,
Ya sewajarnya aja. Coba lagi, masih tetap terbuka, ya sudahlah. Mungkin maunya dia terbuka. Ya, tapi jangan jangan menjas si ganas serta boleh sok noong. Ya, pokoknya mah jepel ya. Ini pengurusan aja mah. Diam mau apa-apa jangan di komen. Ibu mah suka sekomen, aku mau komen, mau diupload dulu, jangan ya. Nah jangan, dah diam aja, terbuka dah. Terus apa tadi mulutnya ya. Nah, caranya gini aja Pak, itu ya. Jadi keningnya ditahan, dagunya didorong. Nah, ya. Kalau yang masih lentur ininya pasti nutup Pak, pasti nutup. Udah. Ada yang gitu kan, buka lagi, tutup lagi, buka lagi sampai 3 kali masih terbuka, barulah kita pakai tali gitu ya, talian kita sampai tertutup boleh. Sudah ditali lebih kapegat, buka deh malaya tapi ya malaya. Mun aya biarinlah terbuka ya kalau ada. Mana? Soalnya oke. Lanjut gitu ya Pak ya. Mendoakan kebaikan kepada mayit. Oh jadi Bapak Ibu sudah beraksi ya. Kalau kebetulan kita masih ada di situ, tentu saja kita doakan. Ya, mau urutannya mau mendoakan dulu, istirja dulu, sudah ini pilihan saya tidak berlaku urutan ya. Ini doanya Bu, jelas di situ kayaknya nggak ada syakalnya ya. Allah tes. Allahumma gfir li Abi Salamah. Ini tanda petik. Li Abi Salamah teh ya Abi Salamah waktu dia meninggal. Kalau Bapak Dadang, Bapak Dadang. Ya siapa Bapak Agus, Bapak Asep, Ibu Ani, Ibu Is. Allahumma gfir li Ibu Is misalnya ya. Allahumma gfir li Bapak Asep. Warfa darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Itu doanya. Hafal tuh Bu? Nanti aja dihafalkannya di rumah. Kalau ibu nggak tahu ini teks Arabnya, di Arab di Indonesia kan aja. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau ampuni almarhum atau almarhumah ini, kemudian tinggikan derajatnya di sisimu yang mulia, kan begitu ya doa-doa kita ya. Kemudian ampuni segala dosanya ya. Kemudian lapangkanlah di kuburnya, berilah cahaya di alam kuburnya, itu boleh ya. Lupa besar nggak apa-apa, itu mah nggak wajib ya. Komo ibu kalau bagian dari keluarga yang ditinggalkan atau yang kena musibah, pastikan larut dalam kesedihan. Oke, nah udah Bu ya. Lanjut menutupnya dengan kain. Jadi ketika jenazah sudah meninggal, tadi rangkaiannya sudah, ambillah kain itu samping. Tutup samping. Samping. Tutup. Kalau ada samping. Nggak ada samping, sarung atau dipotong biar panjang. Nggak ada sarung, simut. Nggak ada selimut, hordeng, spray, asal laku karung, keterlaluan pakai karung ya. Pokoknya pakai kain aja lah yang layak, yang masih wajar. Tutup sampai seluruh tubuhnya. Jadi tadi kalau mungkin hadapkan ke kiblat, ini belum diapa-apa ya, baru saja selesai meninggal. Kemudian diganjal, ini yang sempurna ya, diganjal agak miring dikit gitu. Biar, karena kata Rasulullah, jadikanlah waktu tidurmu dan meninggalmu menghadap kiblat, supaya pada saat andai malaikat di masa engkau berbaring itu mengambilmu, mencabut nyawamu, maka insya Allah itulah kondisi kematian terbaik. Ya. Kalau misalnya jenazahnya dia agak kebetulan tidak sedang menghadap kiblat, maka kita yang hidup yang merubah posisinya supaya dia dapat posisi kematian terbaik. Gitu. Ya, kalau mungkin
kumaha tuh Ustaz Harurin atau Barurat nggak apa-apa ya. Yang penting ada niat, insya Allah Allah catat jadi kebaikan. Kemudian takziah. Nah ini bagi orang di sekitar. Takziah itu apa artinya Pak? Melayat bahasa kita ya. Nah, azza ya'uzu itu artinya menguatkan, menghibur, ya, memberi motivasi. Itu arti takziah Ibu. Ya, takziah itu menghibur, menguatkan, memotivasi. Jadi kalau ibu bapak melayat kepada yang kena musibah meninggal, itu maka harus disiapkan kira-kira apa yang bisa memotivasi ya, kira-kira apa yang bisa menghibur dia, kira-kira apa yang bisa menguatkan dia, itu dibekali, disiapkan ya. Boleh pada saat aja kita ikut menangis? Boleh, tapi ulah kelamaan, jadi lebih sedih daripada nudi layat ya. Jangan, ibu mah sederhana. Oh Masya Allah ya, kita merasa sangat kehilangan oleh almarhum. Tahu saya sakit tuh, segala disebutnya nggak boleh itu. Kira-kira tambah kuat atau tambah sedih? Tambah sedih. Udah ibu mah sebentar ya. Ya udahlah, bersabar ya. Insya Allah ini ada kebaikan, ada hikmahnya. Ini takdir Allah. Tunjukkan kita beriman pada takdir Allah. Wah gitu ya. Siap yang itu ya. Tiba-tiba jadi berubah, lebih semangat lagi, bangkit lagi gitu. Itu tadi melayat. Kalau nggak bisa begitu, diam. Betul ibu, diam ya. Udah diam. Kamu yoganya datang, wah, atau tambah sedih. Jangan, itu tidak dapat pahala Bu. Karena melayat kan menguatkan, menghibur orang yang sedang ditinggalkan ya. Kemudian bersiap segera untuk mengurus jenazah. Nah, kenapa saya kasih bahasa bersiap segera? Karena memang perintahnya itu ada ya dalilnya itu ya. Perintahnya memang tidak boleh berlama-lama kita menyimpan atau apa ya? Membiarkan jenazah terbujur kaku itu nggak boleh. Apalagi bagi jenazah muslim. Kalau bagi jenazah muslim itu harus segerakan, karena jenazah sebelum dikubur dia belum berurusan sama di alam kuburnya kan, dan itu tergundah gulana. Ada yang pengalaman gundah gulana ibu ya? Kapan saya ingin segera menjelaskan, kayak ibu lah mau sidang mau apa kan tak giwur tuh ya, mau apa namanya galau gitu kan, pengen segera selesai kan. Udah selesai loh. Nah, jenazah almarhumah itu kalau jenazahnya belum segera diurus, belum segera diselesaikan, kalau sana tuh ketika selesai alhamdulillah. Apalagi yang mengurus tuh anak istrinya atau suaminya, yang mengurus itu keluarganya, yang menyolatkannya banyak, yang mendoakannya banyak, Masya Allah, semakin plong ya, terbuka lebar itu alam kubur itu luar biasa indahnya begitu. Ya, tapi kalau dibiarkan kita sama dengan menyiksa almarhum dan almarhumah. Dah kumaha atuh Ustaz, ini anaknya yang paling gede belum datang, ini anaknya si bungsu belum, masih di jalan, biarinlah. Nyah almarhum, nyah anaknya, nyah almarhum yang harus diutamakan. Ya, harus dibiarkan, kasihan bisa. Biarinlah, ya biarin mereka. Kan sekarang aku dipoto, bisi penasaran ya wajah terakhirnya, atau di video call boleh? Ya kita yang video call, nama tuh lah jenazah mah nggak bisa video call ibu ya. Ya video call nih mama, papa, mama atau siapa udah meninggal, gitu kan? Boleh. Itulah satu, maaf kalau AA, Dede belum datang karena harus segerakan. Ya, keun we ngambek oge. Senang ngambek ka mana? Jadi di kuburan ya. Begitu. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Lanjut. Tata cara mengurus jenazah sekarang ya. Untuk awalan sudah cukup tadi ya. Kita sudah mau masuk berapa menit lagi nih Ustaz kira-kira? Masih lama? 40 menit lagi, insya Allah bisa kita kejar ya. Baik, memandikan jenazah. Nah, tadi saya tekankan lagi Bapak Ibu, ketika kita mau tampil mengurus jenazah, mulai dari memandikan
Syaratnya tadi harus bisa jaga rahasia, ya, jaga rahasia. Terus yang kedua harus sehat tentu saja. Jadi Bapak Ibu kalau lagi sakit nggak boleh ya. Gini, pengalaman saya berkali-kali itu ada jenazah tidak semua sama. Ada yang di akhir hayatnya masih membawa penyakit. Penyakit yang harus paling diantisipasi itu penyakit hepatitis A, ya, A atau B ya, apa hepatitis lah, begitu. Kenapa? Karena pada saat kita mandikan, cairan yang ada di tubuhnya itu bisa menularkan kepada kita. Jadi gini, pada saat ibu, wah saya semangat, pahalanya luar biasa, langsung dibuligir bapak-bapak mah nggak boleh Pak. Ya, harus pakai APD, alat pelindung diri. Bahkan kalau mungkin Pak pakai jas hujan, itu lebih aman. Jas hujan, terus pakai sarung tangan, pakai masker, ya, gitu. Terus Ustaz, nah setiap jenazah harus begitu? Enggak juga. Makanya sebelum kita tampil beraksi memandikan, kita ajak ngobrol dulu orang terdekatnya, suaminya, istrinya, orang tuanya. Maaf sekali, mohon info, apakah jenazah almarhumah ini punya riwayat penyakit tidak, gitu. Entong gogorowokan kade, ya, diajak gitu. Oh ada, apa tuh, jantung aman, kudis aman, punten roromehen komo, hepatitis, nah mulai kita beda sikap ya Pak ya, beda apa, antisipasi, pakai jas hujan, masker, sarung tangan. Karena air saja yang nyiprat kena kulit kita, kalau hepatitis itu langsung menular, begitu kata medis. Wallahu alam ya, mungkin ada ahli medis di sini gitu. Nah makanya jangan karena semangat terlalu ingin mengejar pahala besar, tose nu penting mah ibadah ini mah, nggak boleh, itu menyiksa diri ya, begitu. Jadi dia makanya kalau saya biasa di tim nanya dulu, punten aya riwayat enggak? Oh ada riwayat, yang tadi diantaranya hepatitis ya, mungkin yang lain-lain setahu saya tidak sih ya, yang lain kata dokter hanya hepatitis saja yang harus diantisipasi. Hepatitis teh hati ya, kuning gitu. Nah, oke. Yang pertama, hukum memandikan mayit itu fardu kifayah. Kita tahu fardu ain, fardu kifayah. Fardu kifayah, coba secara logika Bapak Ibu, mana yang lebih bobotnya itu yang lebih besar? Fardu kifayah, fardu ain Pak? Ain kifayah? Kifayah. Karena kalau kifayah itu mewakili banyak orang, kalau ain mewakili diri sendiri, iya kan? Jadi, nah ini saya motivasi Bapak Ibu ya. Ketika ada yang meninggal nih di tetangga kita, langsung mana saya hawas ya, gitu. Karena tahu pahalanya luar biasa nanti ada di situ ya. Pahalanya itu 1 kirot, 2 kirot, 1 kirotnya sebesar gunung Uhud. Yang sudah umroh haji tahu loh gunung Uhud sedemikian besarnya. Tapi sisi lain bobot pahalanya itu Bu, bobot pahalanya jauh lebih besar. Karena sekampung itu yang tidak bisa mengurus jenazah diwakili oleh kita. Jadi pahala mereka ada 100 atau 200 yang kita wakili, kita ambil semuanya. Masya Allah. Kabita tuh harus kabita sebagai orang beriman ya, begitu. Nah, itu bobot kifayah itu lebih besar. Kembali ada fardu kifayah ya sahawe. Itu pikiran salah besar itu. Ya, kan kita begitu cara berpikir fardu kifayah baik geus kawakilan cenah. Kita kehilangan banyak, ya, kehilangan banyak. Oke, yang memandikan mayit hendaknya orang yang paham hukum. Harus jadi ustadz delan teh? Gak harus. Ibu hadir sekarang itu sudah memenuhi syarat paham hukum. Ya, asal ustadzna katingali teh Bu abdi. Kan anu teu katingali ustadz teh. Nah ustadz teh ngaleungit. Pas robana atina aya gini ustadz teh sugan teh ka mana tadi ngaleungit teu katingali gitu ya. Nah, yang penting bisa didengar aja. Oh iya, paham. Oh gitu. Pas bubar poho teu nanaon, ya. Pastikan nanti bisa dipelajari lagi. Dan tata cara memandikan mayit, insya Allah sekarang kita pelajari.
terutama dari kalangan kerabat mayit. Nah, ini Bu, jadi sebetulnya yang harus memandikan, mengurus jenazah itu bukan Pak Lebe, Pak Anu yang tadi mana, bukan. Kita anak-anaknya, kita pasangannya, kita saudara-saudaranya langsung tampil jika ada di situ ya. Ya kalau jauh mah gimana lagi. Gitu Bu, ya. Gitu. Jangan sampai ya marek nyolatan, wae mawa sajadah tuh. Salat mayit cenah, do nyanak sajadah. Jangan naon sajadah. Karena salat mayit tidak ruku sujud. Kan ada gitu kan, sudah sagot saya ingin menyolatkan orang tua saya, ngarelek sajadah ta budakna saopat-opat. Orang cegut, ini asli Bu, kabar asli ini bukan fiktif ya. Ya diketawain kan, saya nggak kebayang itu almarhum atau almarhumah, sedihnya luar biasa ya. Sampai anaknya tidak tahu cara menyolatkan jenazah. Nauzubillah. Memperlakukan mayit dengan lembut. Ya. Ada dalilnya di situ ya. Kasrul mayit kasri apa? Memecahkan tulang jenazah itu sama dengan memecahkan tulang ketika dia masih hidup. Artinya berdosa. Jadi Bu, jangan sampai ada paham ini ada jenazah pasti dah mau ngarasakeun. Kan memang udah nggak mendengar, nggak melihat menurut versi kita secara fisik, tapi sebetulnya koneksi dengan ruh kan masih ada. Hanya kita aja nggak bisa lihat dan nggak bisa merasakan itu. Makanya Islam harus memuliakan ya, memuliakan jenazah itu. Kenapa? Salah satunya koneksinya masih terhubung, masih terkoneksi. Dia melihat, dia merasakan, dia memantau siapa yang mengurus jenazahku, seperti apa perlakuan mereka kepada jenazahku, gitu. Ya, cara dia memperlakukan orang tua minimal atau peperihan, apa peperihan itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya peperihan, peperihan. Gitulah atuh ya, tolong terjemahkan bagi yang tidak. Peperihan waktu hidup, kita nyusahin orang tua, kita bikin susah orang tua gitu, bikin bingung orang, buat orang tua kita mendirikan, nauzubillah ya. Atau minimal pada saat sudah meninggal, ayo kita muliakan. Cara muliakan pertama, kita yang tampil duluan untuk ngurus jenazah. Yang kedua, perlakukan jenazah sebaik mungkin, ya, selembut mungkin gitu. Itu dalam memandikan, nanti kita praktekkan ya. Makanya Bapak Ibu nanti pada saat praktek sesi kedua ya Ustaz ya, sesi kedua nanti pada zuhur ya, yang bagi yang berkesempatan. Kalau di kami itu tidak boleh, memang tidak boleh ya. Misalnya teko nih, Bapak pakai teko kan rata-rata ya, langsung. Atau pakai steam kok mau Pak, metare bersih. Kacida ya. Kalaupun pakai teko atau pakai selang, itu harus ditahan sama tangan Pak. Ya, ditahan. Ulah kieu ibu tuh, tekona gedean. Nah itu nggak, itu salah satu kesan tidak memperlakukan jenazah dengan lembut. Jadi lembut, kecil aja airnya, tahan pakai tangan ini ya, tahan. Jadi si air itu tidak langsung langsung kena badan bisi. Da mau nyerieun atuh usah mau ngagorowok, bukan begitu. Amun ngagorowok tah lompat atuh sieun ya. Ini kita menghargai jenazah, memuliakan, menjaga kelembutan kita pada jenazah. Pelan-pelan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Salah satunya ya. Kemudian melemaskan persendian jenazah atau mayit. Jadi Bapak nanti atau Ibu pada beberapa saat setelah meninggal itu kan ada beberapa yang kaku ya. Kadang tangannya teh kemana gitu, kakinya teh kemana gitu. Nah itu tolong nanti dilemas-lemas apa ya namanya itu ya, dilemaskan gitu ya. Kakinya dirapatkan gitu, tangannya diposisikan begini ya. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, simpan di atas dada kayak lagi salat gitu ya. Kalau lagi itu jangan dibiarin ya, segera ibu bertindak, loh ya tangan laki udah gitu-gitu, pelan-pelan tapi pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan gitu sampai akhirnya bisa gitu. Itu sudah berkali-kali dikikiu hesewai, udah biarin, jangan dipaksain beletrok. Jangan ya pelan-pelan gitu sambil diremas-remas pakai minyak Pak, atau kayu putih, apalah yang punya minyak Pak ya. Lemas-lemas ini bagian persendiannya, terus gitu kan, gitu ya.
Dah. Kaki juga sama sampai rapat, dua telapak kakinya tuh sampai rapat ya, gitu. Oke, lanjut. Melepas pakaian yang melekat di badannya. Nah, itu jangan lupa proses berikutnya tentu saja. Kadang ulah dibuka dipaksa ku dibulak-balik ya. Di gimana? Digunting. Nggak apa-apa lah itu resiko ya. Olah, ya makanya yang pakai yang di bajunya dipakainya harganya sekian juta. Keret weh. Ya, mau 10 juta 20 juta kayak keret ya, gunting aja, jangan lebar cenah balikun ka dieu balikun ka dicengkatkeun, jangan, nggak boleh sama sekali walaupun itu berharga bajunya ya, tetap harus digunting. Udah, biarkan jenazah itu dalam posisinya ya, sebisa mungkin jangan banyak gerak ya, biarkan kita memuliakan, biar kami yang bergerak begitu ya. Nah, dan sebagainya gitu. Kecuali mencabut baju tentu ada gerakan-gerakan sedikit ya, selembut mungkin gitu. Keheul orang mata kasih eta teh aing mah habok. Jangan ya, dosa besar ya, dosa besar. Menutup tempat mandi dari pandangan orang banyak. Nah, Bapak Ibu nanti saya yakin sudah, sebenarnya itu udah pengetahuan umum ya. Kalau ulah demerak di mana aja. Atau yang memandikan itu tim yang terbatas, paling 3 orang, 2 orang, 4 orang lah. Ulah dirogrog kade ya, siga naon dirogrog, tahu dirogrog Bu ya, diperhati nggak boleh. Itu suruh keluar sebenarnya. Ingin berkontribusi ya sok atuh berkontribusi, jangan cuma liatin ya gitu. Kalau Bapak Ibu misalnya aduh masih grogi, harus minimal atau yang bawain air, nyediain kamper, sabun, sampo, apa kebutuhan minimal lah Ibu kontribusi di situ, kita tuh minimal ya. Gitu. Kalau misalnya tuh grogi nih takut salah, oke lah kita maklumi ya kalau di awal-awal. Tapi berkontribusilah ya, berkontribusi. Baik. Nah, ini harus di tempat yang memang realnya mah nanti pada saat praktek ya, pada saat praktek. Tapi saya tidak pakai boneka, langsung pakai orangnya aja. Nah, mungkin saya nggak bisa ibu-ibu ya, mohon maaf. Mungkin hanya bapak-bapak aja. Tapi pengurusan jenazah secara umum sama aja bapak ibu. Cuman kalau ibu mah nanti ada di kepang gitu, disisir rambutnya gitu ya, di kepang 3 Bu. Apa itu Ustaz maksudnya? Saya kurang paham gitu ya. Kenapa harus dikepang? Nah, ini tata cara mandikan jenazah, mencabut barang-barang tertentu dari tubuh jenazah, emas, perhiasan gitulah ya. Kalau masih terpakai cabut. Gigi palsu? Enggak usah, hesing. Giginya emas, cabut. Kalau bisa, nggak bisa jangan. Pakai apa? Jangan ya. Udahlah pokoknya yang bisa dicabut deh cabut ya. Gitu. Apalagi ya Bu ya? Ya cincin, gelang, gengge apa segala macam cabut semuanya. Kacamata cabut. Ya itu aja pokoknya di badannya murni aja badannya, nggak ada yang lain kecuali yang nempel permanen, gigi palsu. Apa lagi? Behel. Ini pasti jadi timbul banyak pertanyaan ya Ustaz. Apa ada sesi pertanyaan atau gimana? Dair ya? Oke. Pokoknya itu aja dulu ya Bu ya. Behel cabut. Kalau bisa, kalau nggak bisa mah jangan. Pokoknya jangan merusak jenazah, jangan melukai jenazah maksud saya. Ya? Alah, jadi boleh deh, boleh deh apa ya? Jadi melecet, jangan, udah tinggalkan aja, ya, begitu. Lanjut Ustaz. Belum? Ya ini. Menggunting kuku bila panjang atau diperlukan. Jadi kalau kukunya panjang, komo haridung, tek. Kukunya kemana Kang Ustaznya? Buang, we. Wah, harus gimana? Enggak. Jangan ada mitos apa-apa enggak. Memang Bu maaf ya, maaf sekali nih. Di kita itu masih begitu kuat kematian itu begitu banyak irisan dengan mitos gitu. Ya.
tong dilengkahan cenah. Ku ucing, ucing hirup, nu hirupna naon? Ucing. Enggak Bu ya. Dah kematian. Kalau Ibu sudah umroh haji, coba lihat pemakaman di sana di Arab. Dan teu horor atuh. Biasa we, ya. Nongkrong di situ insya Allah, walaupun di kita juga udah mulai banyak pemakaman dipakai nongkrong karena mungkin lamun di mall teu boga duit teh. Maaf. Dan tidak horor Bu, tidak horor. Ya, mau jenazah kayak gimana pun kondisinya enggak horor insya Allah. Kita melihatnya seperti yang biasa-biasa aja. Ya, mual jujuk balotot, jujuk nyarekan kan mual Bu, insya Allah ya. Begitupun dengan semua hal menyangkut kematian itu seperti halnya menyangkut kehidupan, titik. Gak perlu ada yang ditakuti. Ya ari aya muringkak, oke lah, itu wajar manusiawi ya. Tapi kita harus lawan. Kita harus lawan. Kotik-tik. Dah nggak ada ceritanya apa-apa. Kan di kita masih digambarkan kuburan tuh yang ngebul, acelog. Di mana ya ta? Oke Ustaz, lanjut. Di kuku digunting ya. Rambut, Pak. Digunting kalau mengganggu misalnya gimbal gitu. Gimbal? Apa ya? Rambut yang ya udah lama nggak mandi gitu apa? Jembet gitu ya. Jembet disisir susah, dicuci susah. Kayaknya ini harus dipotong lah dikit, potong nggak apa-apa. Ya, buang biasa aja. Jangan ini rambut jenazah ngebul, enggak ya. Buang aja seperti biasa, normal. Setelah digunting kuku, bersihin semuanya ya. Membersihkan bagian-bagian yang mungkin mengandung kotoran. Mana aja Bu? Paling atas telinga, hidung, mulut. Tuh. Ke bawah dubur belakang, dubur depan ya. Tapi tetap pada konsep menjaga kelembutan pada jenazah. Baik dah mau akaraseun pengek. Jangan. Nanti pakai ketembut, pelan-pelan gitu ya. Karena gini Bu, semua lubang yang ada dalam tubuh kita ketika meninggal itu semua akan mengeluarkan cairan, ya. Nah, gimana caranya? Ya kita bersihkan pelan-pelan, bersihkan dengan lembut, dengan pakai kapas, rojokku, naon jangan, pelan-pelan, ya pelan-pelan gitu. Nah setelah ngeceknya kalau pakai sarung tangan bisa dicek, oh sudah tidak ada cairan, oke. Cairannya keluar terus misalnya dari hidung, apa yang kita lakukan? Ambil kapas, pakai minyak kayu putih, cocok. Nah, itu minyak kayu putih ini ampuh untuk istilahnya itu mencegah atau menyerap cairan, dan paling penting tidak berbau, meminimalisir bau gitu. Tapi kalau nggak keluar mah nggak usah dicocokkan, buat apa ya. Telinganya juga sama, pelan-pelan pakai cotton bud, pakai kapas apalah itu ya, sampai bersih gitu ya, kanan kiri. Baru mulutnya kalau perlu digosok-gosok dikit gitu ya, mulutnya sampai bersih gitu ya. Nih Ustaz nih gitu-gitu amit yang begitu memang harus bersih karena jenazah berhadapan dengan Allah, dengan malaikat dalam ini ya, makhluk yang suci. Oke? Ke bawah. Nah Bapak Ibu, pada saat membersihkan bagian bawah ini ya, bagian bawah. Jadi di perut itu kan banyak kotoran ya. Nah, keluarnya itu lewat dubur bagian belakang. Caranya apa ya? Kade jangan kasar, congkatkun. Itu jangan Pak, jangan sama sekali. Itu memperlakukan jenazah tidak lembut. Angkat pelan-pelan ya, sekitar 45 derajat lah. Habis itu di lus-lus begitu, lus-lus. Nah, kita pakai sarung tangan kan, baru dicek. Gak usah dipunten ya, dimasukin jadi nggak usah, dicek. Lihat, oh masih ada, lus-lus lagi, Pak. Lus lagi, cek lagi. Itu kan pasti dibersihin ya, pakai lap atau pakai disiram misalnya. Oh udah kering, udah. Gosok, angkat, simpan kepalanya di sini. Wah, sehingga diurut. Nah, jangan. Itu mah pasti keluar sendiri, Pak. Itu sudah alamiah. Seluruh kotoran dalam tubuh itu begitu medisnya ya, pasti keluar dari seluruh lubang.
Pasti itu mau ayam menu mampet mual ya. Jadi ketika diangkat itu hanya ngecek aja Pak, ngecek pelan-pelan gitu ya, baru jadi nggak usah, sebetulnya nggak di itu juga pasti keluar tanpa di itu pasti keluar. Tapi kita ingin yakin bahwa kotoran di dalam tubuhnya sudah keluar gitu ya. Pelan-pelan ya Bu ya, nanti kalau praktek itu nanti kalau suatu saat kita beraksi ya, pelan-pelan gitu cek, masih aja keluar banyak, barulah kita beraksi dengan ditutup, bisa gitu Ibu, pakai semacam pamper, kapas dilipat gitu untuk proses setelah memandikan ya. Sudah dimandikan teh masih ada yang keluar, ada Pak yang gitu masih aja keluar si atau apa ya dari duburnya, maaf. Nah itu nanti kita antisipasi pakai kapas semacam ini, darurat kategorinya, darurat apalah, mau dibikin kayak CD gitu boleh ya, kasih kompor, kasih kayu putih, kasih kopi Pak, kopi apa hitam, kopi hitam itu untuk mengurangi aroma nanti yang pasti tidak sedap begitu, kopi segala macam ya gitu. Oke, lanjut mana? Nah, mulai kita sudah selesai ya, 3 poin pertama sudah selesai. Barulah kita mewudukan jenazah. Ini proses awal. Jadi sebetulnya mandi junub mandi besar, mandi junub itu berlaku juga pada jenazah gitu ya. Cuma mungkin beda ngawudukan wudu kita dengan mewudukan jenazah kan pasti beda ya. Kumur-kumur nggak mungkin, menghirup air nggak mungkin ya. Jadi gimana tuh? Ya anggota wudunya kita mulai bersihkan, berarti dari muka dulu, muka atau tangannya dulu, misalnya tangannya kita bersihkan pelan-pelan ya. Terus mukanya kita bersihkan seolah dia sedang berwudu aja, tapi kita yang mewudukan. Terus tangan sampai sikut kanan kiri ya, kemudian usap kepalanya atau serah cara ngusapnya kayak gimana di waktu wudu kita ya. Kemudian kakinya bersih gitu Bu, sama aja gitu ya, urutannya sama. Setelah wudukan barulah membasuh seluruh badan, dimulai dari sebelah kanan gitu ya. Jadi sudah ya diwudukan 3 kali misalnya, barulah kita ambil. Nah tadi mau gayung, mau teko, mau selang, misalnya kalau pakai selang, angkat badan Pak, angkat badan sebelah kanan, berarti kalau menghadap ke sana berarti sebelah kanan ini dulu ya, sebelah kanan ditarik ke sini. Sambil miring, cukup miring lah. Barulah kita siram badannya, siram pelan-pelan gitu ya, pakai tangan. Dan gini Bapak Ibu, kalau kami berkesimpulan, karena kita ingin menghormati dan memuliakan jenazah, tentu aurat jenazah itu jangan dibiarkan terbuka semuanya. Gimana caranya? Bapak-bapak kan auratnya dari lutut sampai pusar. Nah, lutut pusar ini kita tutup untuk laki-laki ya, bapak-bapak. Tutup pakai anduk ke, pakai sarung ke, apalah terserah ya. Gimana cara menggosok bagian yang tertutup tadi? Ya udah dikodok ya Pak, kodok. Jadi pokoknya jangan boleh kerbaik dan mual eraud, jangan. Ya, ditutup gitu Pak. Nanti pada saat kita praktek sebenarnya harusnya sudah tergambar ya sudah tergambar, ditutup gitu, digosok bagian yang tidak aurat mah aman. Oke, kita balikin sebelah kiri, disiram dulu, gosok. Sebenarnya kalau di hadis nggak pakai sabun, pakai daun bidara ya. Kalau ada mah enggak ya, nggak tahu gimana prosesnya, dikecek-kecek gitu, diambil saripatinya, dipakai menyabun gitulah, kasih sabun. Kalau nggak ada ya sudah kasih sabun aja. Tapi sabunnya Pak lebih disarankan sabun bukan Bu, batang. Karena kalau sabun cair itu susah kesetnya ya. Kalau sabun batang mah lebih cepat keset. Jadi sabun batang diparut, masukkan ke gayung, campur air. Nah itu yang dipakai sabun Pak. Ulah pakai apa? Walaupun boleh cair ya cair, sapinona eta teh lama ka bersih keset gitu ya kan, si sabun harus hilang Pak, harus sampai hilang bau sabunnya gitu ya.
Maka yang bagus pakai sabun batang. Gitu diparut gimana lah terserah itu mata yang sama ya. Nah, diusah disabunin gitu sampai bersih. Pelan-pelan ya Pak ya, pelan-pelan. Gitu. Baru setelah semua bagian kanan tadi siram sabun, bagian kiri siram sabun, barulah kembali tengkurap gitu ya, nangkarak lagi. Nah disitulah baru kita main air terakhir. Terakhir pakai apa Pak? Kapur barus atau apalah yang nanti ada beberapa bagian yang ini Pak aluka gitu ada berbau, boleh pakai kopi, air kopi ya kopi aja pokoknya ya, ada kopi mau dicampur air mau dipurulukan nggak masalah, itu untuk meminimalisir bau bagian-bagian yang sekiranya kalau nggak ada nggak usah gitu. Jadi supaya nanti pada saat kita menyolatkan mengkapani itu tidak ada aroma yang aneh gitu ya, yang mungkin kita nggak kuat. Cukup dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke lanjut. Mana ini? Oh ya sudah ya. Terakhir pakai kapur barus sudah, campur dengan air, dikeringkan dengan handuk dengan yang lembut dan dengan cara yang lembut. Nanti ada caranya ya. Jadi pokoknya si aurat kalau ibu-ibu kan semuanya tuh. Jadi ya anduknya harus 2 atau 3 barangkali. Jadi anduk langsung nih. Pada saat jenazah ibu yang dimandikan itu semua tubuh ditutup. Ya, ditutup. Jadi masukin airnya, mengalah cari teknis yang paling mudah. Bisa pakai selang atau pakai gayung, bukan pelan-pelan. Ada ini mah bukan mandi kejeburan kan ya, bukan. Jadi tenang aja, pelan-pelan gitu, semua tertutup. Misalnya tutup kain pada saat memandikan, Pak mau dikasih handuk, anduk di atas jenazah sudah siap, baru kain ditarik ya, ulak yuk cabut menanduk itu jangan itu ya, menyiksa tanda petik menyiksa jenazah. Jadi tutup, cabut pelan-pelan, pakai anduk tutup begitu ya. Nah baru pelan-pelan dikeringkan gitu. Oke. Terakhir Ustaz, nah khusus wanita selesai semua dikeringkan, ada tim yang menyisir rambut sambil ngepang. Ibu mah mungkin lebih tahu lah ya, kepang 3 ya, kepang 3 gitulah pokoknya. Saya juga nggak paham, belum pernah memandikan jenazah ibu-ibu mah ya. Tapi yang jelas gitulah, dikepang. Nah udah selesai, barulah siap-siap dibawa ke tempat mengkapani. Jadi pada saat memandikan teh kain kapan udah siap Pak ya, bisa tirisin enggak memang, tapi 2 tim ini harus sama-sama. Kalau timnya sama, timnya sebelum memandikan nyiapin dulu kain kapan gitu. Oke lanjut Ustaz. Mengkapani jenazah sekarang, hukum mengkapani sama ya, fardu kifayah. Jadi kalau bapak ibu yang ambil peran itu masya Allah luar biasa ya, ininya pahala dan keutamanya. Kriteria kain kapan sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja itu maksudnya tidak mahal, tidak terlalu murah, ngirit, tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit, gitulah kurang lebih ya. Yang berapa tuh kain kapannya Ustaz? Mah enggak itu mah yang normal berapa Bu? Ya, jangan ulah ngirit kecuali tidak ada. Atau terlalu mewah. Ada enggak kain yang mewah Bu? Ada kan, banyak kain sutra misalnya. Jangan ya, tidak diperkenankan untuk dipakai. Sudah lazim lah ya, di TikTok ada ya yang jualan kain kapan. Begitu. Disunahkan warna putih, sunnah warna putih. Boleh tidak putih? Boleh, mau hitam, mau hijau, mau kuning, mau merah, terserah. Kain batik boleh Nyai. Saya mau wasiatkan nanti kalau meninggal saya suka sekali kain batik, saya ingin dikapani kain batik. Boleh, silakan. Nanti malaikat nanya, kamu teh rek dia keundangan. Maaf ya, begitu. Atau ibu sukanya warna pink, boleh warna pink Bu, boleh silakan, tidak masalah ya. Tapi tidak memenuhi sunnah. Nggak dapat lebihnya ya. Begitu dipanggil semalaikat, sini Pinky gitu ya. Disunahkan menggunakan 3 helai kain putih
Nah, ini mah nanti harus dipraktek ya. Boleh 2? Boleh. Boleh 1? Boleh kalau tidak ada lagi. Tapi minimal memang 3 sudah cukup ya. Begitu. Jumhur ulama berpendapat disunahkan ya. Wanita menggunakan 5 helai kain. Sunnah. Jadi kalau ibu juga 3 boleh. Kayak sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Bengket tilu kain sah. Nah, yang 5 itu biasanya 2 bungkus, 3 kerudung, gamis, apa Bu? Rok ya, rok atau sarung lah. Itu yang 3 itu kategorinya ke sana. Padahal sebenarnya bisa jadi 3 kene. Karena yang buat kerudung dari yang 1 helai itu, buat baju dari 1 helai itu, buat rok dari 1 helai itu. Jadi 3 tetap aja sebetulnya mah ya. Tapi itu manggalah. Mau lebih jadi 4 jadi 5, maksimal 5 gitu. Kerudungin, dipakai bajunya kan bisa yang cuman dipotong gitu, potong kiri kanan ya, dilipat dulu kan. Ya, jadi blus gitu ya. Karena nggak boleh berjahit ya. Nggak boleh berjahit. Dan sebetulnya kain kafan itu yang bagus kata Rasulullah pisau ini dalam baju yang biasa dipakai. Kenapa coba Rasulullah mengatakan gitu? Karena dulu itu model baju kan model ihram, bulat belit gitu ya. Belum ada mesin jahit seperti sekarang, Bu. Zaman Rasul itu. Jadi lebih baik. Makanya kalau Bapak Ibu punya kain ihram yang sudah pakai haji atau umroh, sok simpan baik-baik. Itu bahkan lebih bagus kalau dipakai sebagai kain kafan, ya, lebih bagus. Ibu punya baju khusus yang sangat disukai, pakai pengajian, pakai ngaji, pakai ibadah, bisa diolah menjadi kain kafan lebih bagus. Kalau ada, tapi rasanya nggak mungkin ya. Untuk saat ini nggak mungkin. Oke. Kain kafan diberi minyak wangi dan kapur barus yang sudah ditumbuk serbuk plus kapas ya. Kapas itu Pak, saya nggak nemuin dalilnya. Kapas itu nggak ada. Yang ada minyak wangi, kamper. Kenapa dikasih kapas, Pak? Supaya tidak lecet. Dan kalau kita tidak khawatir lecet, udah pakai kain. Sok cari kapas, mana kapas? Zaman Rasul udah ada kapas. Mungkin ada tapi masih jarang. Ya, kapas itu istihad lah supaya pada saat jenazah bungkus di kain kapanin bagian sini kan itu bisa lecet ya kalau terlalu keras. Nah, supaya menghindari keras ya sudah ya pakailah kain-kain kapas-kapas bagian tertentu saja, nggak usah semuanya sebetulnya. Oke, itu ya. Mangga pakai kapas. Maka saya tidak masukkan di sini ya, nggak dimasukkan di sini. Oke, Ustaz lanjut. Nih teknis mengkafani udah nanti biasanya kita masuk pakai samak ya Pak ya. Samak apa namanya? Pak nanti teh. Pandan. Nah, samak pandan. Kalau perlu lah itu mah, kalau nggak perlu nggak apa-apa. Langsung kain 3 ya diamparin gitu. Diamparin. Terus simpan jenazah, posisinya menghadap kiblat, itu ya kiblat. Jadi kepala sini, kaki gitu. Nanti yang kanan dulu, yang kiri dulu ke kanan, baru yang kanan ke kiri satu dulu. Ulah langsung tiluanana, ya satu-satu. Ayolah nantilah kalau ada praktek ya, kalau praktek insyaallah. Kiri ke kanan dulu, kanan kiri. Di bawahnya sudah ada talinya berapa? Itu mah teknis. Mau 100 ya boleh, bisa kabur ya. Paling rata-rata 5. Kepala 1 di sini, 2, 3, lutut, kaki jadi 5. 4 Ustaz boleh, 3 boleh. Kira-kira tuh merosot ya, begitu. Bentangkan kain lapis kedua begitu ya, sama beri minyak wangi di setiap lapis. Jadi tutup, gitu. Ya, tutup lagi, set lagi pakai minyak wangi. Minyak wangi apa Ustaz? Mereknya terserah. Minyak nyong-nyong kayak minyak apa terserah. Tentu yang layak. Atau kalau paling bagus minyak yang
disukai almarhum ketika hidup, itu paling bagus. Misalnya almarhum teh minyak wangi merek A, nah itu yang dipakai. Ya, nggak ada minyak wangi khusus Pak untuk jenazah, bau mayit, nggak ada. Ya, minyak wangi apa aja terserah. Mau mereknya saya kurang paham, kurang tahu ya. Letakkan mayit di tengah kain tadi sudah ya. Nah, tutup kain sebelah kiri terus gitu, barulah diikat ya. Nah, untuk khusus ibu-ibu mah tadi ada proses awal dulu, masang kerudung, masukin baju. Kalau bisa ya Bu ya. Kalau enggak mah enggak apa-apa. Ya, karena yang pokok itu kan menutupnya aja pakai yang 3 helai itu. Kalau misalnya hesei di bajuanan entong we. Hese di rokanan entong. Ya, tutup aja seperti biasa. Tapi dah pasti bisa sih, pasti bisa ya insyaallah gitu. Hanya kalau misalnya satu waktu kesulitan sekali ya udah, jangan merasa tidak sah gitu. Tetap sah karena minimal 3 helai. Oke? Itu khusus wanita ya. Nah, nanti disemprot lagi, ditali lah ininya. Ditali sebelah kiri ya Pak ya. Di sini supaya nanti pada saat dimasukkan ke liang lahat kan dimiringin tuh sama ganjal sana ganjal sini, ini dibuka. Matak mun aya pocong loncat-loncat di talian ti alam kubur cenah, ti kuburan pan dibuka kalau sesuai sunnah mah ya. Jadi eta irahna liana nah eta teh pocong. Oke, lanjut Ustaz. Terakhirlah insyaallah ya. Saya maaf tidak menguburkan mah kurang lebih gambarannya gitulah ya. Salatnya ya Bu ya. Lebih utama dilakukan dengan berjamaah dan makmum hendaklah dibagi menjadi 3 baris. Maksudnya apa? Dalilnya di situ. Lebih banyak ke belakang itu lebih bagus Pak kalau salat jenazah. Bukan ke pinggir. Ayo tuh saat itu kok itu ngan sabariseun. Jangan bikin 3, 4, 5 baris ke belakang. Jadi kalau Bapak jadi imam nanti cuman ada 1 baris tapi memanjang ke pinggir, diminta aja supaya apa sih rahasianya? Saya juga belum menggali ya. Pokoknya gitu aja sunnahnya ya, perintah rasanya. Lebih banyak ke belakang, barisan-barisan ke belakang. Kalau tempatnya mungkin tempatnya cuman segitu-gitunya, cuman bisa 1 baris memanjang ke samping, ya oke lah, nggak apa-apa ya. Tapi lebih bagus misalnya ada 10 orang 3-3, 4-3-3 gitu. Ada 20 orang ya bagilah 3 atau jadi 4 atau jadi 5 gitu ya Bu ya. Jadi kita yang berjamaah sudah tahu diri, aduh ini cuma 1 baris udah ke belakang gitu. Nggak usah berjarak kan, supaya cukup untuk takbir saja, nggak ada ruku, ke belakang gitu. Jaminan kalau 40 yang mendoakan, yang mensalatkan, insyaallah almarhum almarhumah punya peluang terampuni ya. 100 apalagi lebih dari itu, lebih banyak, alhamdulillah insyaallah ya, semakin terbuka. Gimana supaya kita bisa disalatkan banyak orang Pak Bu? Kita harus punya akhlak yang baik, menjaga persaudaraan, menjaga sikap kita supaya mereka tetap pada saat kita meninggal mereka begitu sangat kehilangan. Orang terbaik ketika kita lahir kita menangis, di sekeliling kita bahagia, tapi ketika kita meninggal di sekeliling kita menangis, kita yang bahagia. Ukurannya sederhana sebetulnya, walaupun sangat dalam ya. Salah satunya ayo kita buat orang yang menyolatkan dan mendoakan kita pada saat kita meninggal itu sebanyak-banyaknya insyaallah ya Bu ya. Menjadi 3 baris ya. Hendaklah imam berdiri pada arah kepala mayat pria, punten jenazah pria itu di kepala. Kalau imam ya. Atau kalau saat Bapak Ibu berdiri sendiri, salat sendiri, di pria di kepala, di perempuan di perut ya. Maaf itu ya, ke salah di arah perut tengah gitu, di arah perut. Dilakukan dengan berdiri tanpa ruku dan sujud ya. Kadang jangan bawa sejadah kalau mau nyalatin jenazah ya. Sesudah takbiratul ihram, takbir ke-1, hendaklah dilanjut dengan baca Al-Fatihah, baca salat Nabi. Ini ada beberapa pendapat sebetulnya. Ada yang takbir 1 Fatihah saja, kedua salawat. Ada yang takbir ke-1 Fatihah salawat, kedua 3, 4
atau bahkan ada yang 5 itu doa semua, silahkanlah. Doanya sudah saya cantumkan ya di handout tadi. Silahkan pilih. Mau takbir yang kedua ini, ketiga ini, tidak ada ketentuan. Silahkan pilih ya, silahkan pilih. Ustaz, namanya nyolat jenazah kan beda dengan sholat 5 waktu ya Bu ya. Jarang kan? Nah, pasti apa? Lupa. Allahu Akbar. Alhamdulillah aman. Sholawat aman. Pas takbir kedua atau ketiga. Ngadoa. Nah, niatnya ngadoa apa? Kalau nggak hafal lupa. Allahumma gfirlahu. Dosa sakit tuh. Allahumma gfirlahu. Pira aku tuh hafal situ mah ya. Allahumma gfirlahu. Naon deui? Allahumma gfirlahu. Takbir deui. Ya nggak hafal kan? Allahumma gfirlahu deui. Allahumma gfirlahu. Gitu. Udah cukup. Nggak hafal sama sekali. Baca lagi atau Al-Fatihah. Ya, misalnya gitu. Misalnya. Atau mau dzikir yang lain boleh ya. Kemudian mengucapkan salam secara sempurna dengan menoleh ke sebelah kanan dan kiri. Sudah takbir keempat atau 4 kali, ada yang 5 kali ya. 4 kali misalnya. Salam masih di tangan, masih di sini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang mengatakan cukup sekali, keduanya nggak usah. Ada yang boleh dua-duanya, tapi sebelum salam selesai tangan masih di dada gitu ya. Selesai barulah dua-duanya turun. Ada juga yang Assalamualaikum. Tapi saya nggak menemukan itu Pak. belum ya, maaf. Jadi ya salam mah, posisi salam itu belum tutup. Selesai salam baru selesai semuanya. Berarti kan nih pada saat salam masih dalam posisi kita berdiri ya, menyimpan tangan. Wallahu a'lam. Itu mah mangga yang lebih. Oke, Bapak Ibu, masih ada waktu Ustaz? Paling berapa menit ya? 7 menit. Saya persilakan Bapak Ibu, ada mungkin 3 pertanyaan dulu ya. Silakan Pak. 7 menit ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Sebutnya bukan bertanya, minta penjelasan lebih lanjut. Iya. Pertama adalah waktu meluruskan ini melemaskan. Ya. Kan jenazah itu harus diperlakukan dengan lembut, hormat, dengan lembut ya. Ya. Tetapi tidak boleh dipaliteken. Ya. Cuman di sisi lain tadi kalau ini mulut terbuka harus diikat. Ya. Apakah itu tidak bertentangan? Jadi ini dipaksa gitu. Kalau ini nggak boleh, tapi ini dipaksa. Betul. Nah, terus kalau seumpamanya jenazah itu ketemu di kamar mandi beberapa hari kemudian, kebetulan suami istri udah tua, dan suaminya lagi nengok cucunya, meninggal di kamar mandi, udah kaku, tangannya gini. Kan susah tuh cara mengkafaninya dan bagaimana masuk ke dalam kuburnya. Harus bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian pada saat mengguyur, dibaca di diktat itu diguyur 3 kali. Tadi pertama saya artikan bahwa diguyur dari atas sampai bawah seluruh badan 3 kali. Tapi kemudian tadi Pak Ustadz dari kanan dulu seperti wudu. Jadi barangkali konfirmasi aja. Ada 3 tahapan untuk memandikan. Pertama membuang kotoran-kotoran ya. Sudah terbuang kotoran semua dengan air secukupnya. Baru diwudukan. Yang ketiga baru dimandikan, diguyur. Betul. Seperti itu. Betul. Oh ya, makasih. Lalu mengenai masker. Banyak ya. Boleh silakan. Boleh ya Bu ya. Bisa tidak dijawab Pak, tapi saya hanya boleh. Ya bagus. Untuk masker itu kan kalau orangnya baru meninggal barangkali tidak begitu masalah. Tetapi kalau orangnya udah lama meninggal, udah busuk atau penyakitan sebelumnya bau busuk, maskernya ada spek tertentu enggak? Nah, itu. Karena kalau terutama bagi kami yang baru ya mungkin baru akan gitu. Udah mah jijik, bau, sieun, meureun ngalepak duluan gitu. Pingsan duluan. Apalagi kalau lihat tangannya bergerak kayak tadi itu. Bahkan repot sekali itu. Jadi itu harus bagaimana. Nah, yang terakhir triknya supaya tidak takut si mayat ini ngajung jurigan. Makasih. Mudah-mudahan sudah mewakili ya, karena baru sampai lupa lagi saya. Yang pertama tadi ngikat itu ya Pak ya,
Ngikat. Kalau ngikat kan Pak, ini masih diperkirakan ini masih lentur, lemas gitu. Kan kita bisa lihat tuh, pada saat diangkat dagu itu kalau nutup, kalau masih bisa nutup, berarti kan masih lemas Pak ininya. Masih terbuka juga, baru itu diikat, insya Allah itu tidak termasuk tidak berlaku hormat atau lembut pada jenazah. Justru pada saat kita membiarkan dia terbuka mulutnya, padahal bisa ditutup, itu justru tidak lembut, tidak hormat gitu. Tapi kalau misalnya sudah digigit berat nih, udah kaku, udah lama, udah itu biarin Pak, jangan dipaksa ya, ditalian deh. Itu memang nggak boleh. Kalau seperti halnya mata sudah dilus-lus, dicoba tetap terbuka, biarin aja. Kalau mau pakai plester juga kita pertimbangan ya, karena mungkin plester akan kena ke korneanya, itu bahaya juga menurut perlakuan kita ketika dia masih hidup gitu. Ya tama wayah nawe kalau terbuka mah pakai kicep-kicep ya tuh sama jenazah ya gitu. Dan mau ngicep moal insyaallah. Itu ya Pak ya yang pertama ya. Jadi sangat tergantung sikon Pak. Kalau masih bisa didorong, kita bisa tali berarti kalau terbuka lagi, kalau terbuka. Tapi kalau didorong nggak bisa, jangan dipaksa, didorong, ditali, nggak boleh memang kalau itu. Ya, itu termasuk kategori tidak berlaku lembut. Terus yang kedua apa Pak tadi teh? Oh iya, memang saya kebetulan hanya pernah yang tangannya aja yang susah. Tapi kalau ini alhamdulillah kebetulan. Jadi itu ada perlakuan khusus Pak, memang ya memandikan, mengkapani itu tidak memaksa harus persis seperti yang normal. Misalnya kaku digitu-gitu udah susah, mulai paling teken kata bawa nggak boleh, biarin aja. Dimandikan semampu pada kondisi seperti itu, ya, gitu. Dipangku. Kalau misalnya jenazahnya sudah, udah busuk, adoi, sudah ngabuciai, bukan mesti atau Bu, ya sudah gitulah, udah lembek gitu, udah diangkat kalah dagingnya, ya sudah mandikan di situ. Pakailah cara apa di semampunya aja lah Bu, sesikon ya Pak ya. Jangan dilipat, jangan gimana, nggak boleh. Mandikan semampunya. Kalau tadi Bapak sekalian nyambung ada bau segala macam, itu pasti Pak resiko. Mau yang baru juga ada aja, mau yang baru juga ada. Apalagi sudah lama ya Pak ya. Maka sepanjang yang saya tahu sih nggak ada spek khusus Pak ya. Kalau ini ya itu mah cari yang paling bagus, yang paling mungkin. Jadi tidak boleh dipaksa. Nanti dikapani juga seadanya aja. Ini rangak-gak dan sebagainya, kapani ya semampunya. Ya, berarti cari kain yang agak lebar, terus ada teknisnya memang Pak. Jadi si kain teh nggak rapet satu. Jadi yang tiga itu nggak gini lurus. Satu ke situ, satu ke sana, biar supaya lebar gitu ya. Nah itu teknis saja. Jadi tidak mengikat, tidak harus dipalitakan dan sebagainya, nggak boleh memang, nggak boleh ya Pak ya. Itu mungkin Pak ya, gambarannya seperti itu. Jadi memang di lapangan nanti pasti akan ketemu hal-hal yang mungkin bisa jadi baru begitu ya Pak ya. Itu saja mungkin ya Pak. Terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan kalau belum puas nanti bisa menyusul. Yang mana ini Ustaz? Yang ya Ibu yang berdiri aja lah. Maaf ya Bu ya, yang lainnya. Mudah-mudahan Ibu mewakili yang lain juga. Silakan. Bismillah. Ada? Ya silakan Bu, langsung. Tes? Ya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibu Teti dari Ciamplas, Ustadz. Iya. Ada beberapa pertanyaan juga, Ustadz. Aduh. Boleh ya? Iya. Panitia boleh? Silakan. Pertama, tadi ya, kalau mayitnya betul-betul fix sudah meninggal. Iya. Ya. Lalu bagaimana teknis manual untuk meyakinkan bahwa ini betul-betul sudah meninggal? Karena saya sebagai pelaku yang langsung berhadapan dengan mayit yang baru meninggal, ini meninggal apa belum ya gitu. Jadi yang paling meyakinkan sebetulnya memang ke tenaga medis ya. Tapi kan itu lama juga, harus menghubungi rumah sakit. Itu satu, Ustadz. Yang kedua, ada kalimat mayit dan jenazah.
apa bedanya dan mana yang harus digunakan. Itu. Kemudian tadi Ustadz juga mengatakan tentang mayit yang kalau yakin sudah meninggal menangis, kemudian istirja, ya, kemudian menutupkan mata dan mengikat dagu, disunahkan juga untuk menghadapkan ke kiblat. Ini teknis menghadapkan ke kiblatnya itu Ustadz posisinya seperti apa, ya? Apakah cukup memiringkan saja? Itu kan harus semuanya Ustadz, ya. Dan ini tentu belum terlalu memasyarakat Ustadz ini. Tapi kalau saya alhamdulillah saya sudah tahu itu. Jadi sehingga ketika mayit ini sudah tadi beberapa poin sudah dilakukan, dihadapkan ke kiblat itu, tapi setelah bersih, setelah dikafani gitu Ustaz. Itu mah apalagi ya. Iya, maksudnya jadi tadi kan tahunya sebelumnya juga harus sudah begitu. Betul. Apalagi kalau kondisinya di rumah sakit Ustaz, kadang kita nggak tahu. Iya. Kemudian ada berapa Bu nih? 1, 2, 3, 4 Ustadz, satu lagi Ustadz, satu lagi. Ya. Pemakaian kopi Ustadz. Selama ini yang saya tahu kan kalau sudah dimandikan itu pakai kapur barus, tapi kalau menggunakan kopi itu biasanya kalau sudah dibungkus dengan kain kafan dan itu akan dibawa pergi ke tempat yang jauh Ustadz, gitu. Nah kalau sekarang menggunakan kopi yang disatukan tadi, bukan satukan maksudnya fungsinya seperti kapur barus itu, bagaimana Ustadz? Itu saja mungkin. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Jadi yang pertama, terus lupa lagi Bu, apa tadi? Apa Bu? Cek kemarin, ya itu memang kalau saya sarankan pakai medis ya Bu. Tapi yang pernah saya lakukan itu membuka mata, disorot pakai baterai. Kalau si pupilnya tidak berespon, itu sudah meninggal. Kalau dari urat nadi masih mungkin itu meleset, karena ada mati suri ya. Jadi dibuka pupilnya Bu, disorot pakai baterai. Kalau dia ngicep, masih ngicep, si pupilnya nggak bergerak lah gitu ya. Itu sudah pasti meninggal. Kalau dari napas, dari itu masih mungkin ada meleset. Jadi yang paling memungkin, pasti itu dari pupil. Gitu. Jadi ya ibu bertindaklah jadi dokter sekilas, dokter amatir, disorot gitu ya. Kalau tidak ada kesempatan untuk meminta bantuan medis mah ya boleh, itu cara terakhir kita bisa lakukan. Terus mayit jenazah itu beda bahasa aja. Mana yang lebih sopan saya tidak tahu. Dua-duanya karena dipakai juga di hadis gitu ya. Sebenarnya yang paling banyak dipakai di hadis itu mayit Bu. Mayit. Jenazah itu bahasa lain artinya itu menutup. Udah menutup usia. Jenazah makanya harus ditutup terus. Jenazah itu jangan dibiarkan terbuka. Karena memang jenazah arti bahasa tertutup gitu. Kalau mayit yang sudah meninggal artinya. Jadi boleh dipakai dua-duanya. Dalam rasa bahasa kita jenazah lebih sopan ya. Bolehlah itu mah rasa bahasa ya, dipersilakan. Tapi dari jenazah mayit ya itu juga Bu, tidak masalah, sama aja. Terus kopi itu mah menghadap kiblat. Ya caranya gimana aja Bu, itu teknis ya. Misalnya kebetulan miringnya ke sini, kalau mungkin kita alihkan gitu sedikit. Kita malihkan ke kiblat misalnya. Geser-geser dikit kalau mungkin Bu. Sekali lagi kalau mungkin. Kalau tidak mungkin, nggak apa-apa. Tapi kalau udah giliran memandikan, mengkafani, bukan wajib ya, sangat ditekankan untuk menghadap kiblat. Ya, miringnya, kalau harusnya miringnya betul-betul miring, diganjel lah. Tapi kada bisa nangkuban, kan hesek cengkat deh. Ya, entong lurus tegak berdiri gini ya nggak usah lah. Agak miring dikit lah. Itu kalau mungkin juga, kalau nggak mungkin ya sudah biarin terlentang, nggak masalah. Yang penting kepalanya kalau itu kiblat di kanan, kalau kita menghadap dia, gitu ya. Kaki sebelah sini, gitu. Apalagi Bu? Kopi mah itu mah tergantung kebutuhan. Itu hanya meminimalisir bagian-bagian yang mengeluarkan bau, tidak kita nggak kuat lah. Kapur barus, kayu putih, minyak wangi, nggak mempan. Coba pakai kopi. Ya kopinya ulah dikocek, enggak, perlukan aja, gitu. Bagian yang sekiranya ini baunya, maaf ya, misalnya
di kaki ini, aduh baunya nih, perlukan ya supaya meminimalisir saja. Kan nanti orang nyolatin segala macam, kalau ngeluarin bau nu disalahkan kita yang itu bersih terbalik gitu. Itu tetap bau nggak masalah, memang gimana lagi. Tapi antisipasinya itu kopi bukan syariat Bu, bukan. Yang syariat mah ada hanya kapur barus, minyak wangi itu aja. Ini mah menurut dokter biasanya kopi ikut membantu meminimalisir. Kalau enggak mah ya nggak usah. Normal nih nggak usah ya. Begitu. Oke, cukup jelas Ibu ya. Pasti masih banyak penasaran. Ibu ada gimana? Sudah habis. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semuanya yang masih penasaran, pasti aduh yuk ada unek-unek, nantilah ada kesempatan lain boleh minta di share WA-nya aja lah nomor saya, nanti bisa tanya langsung ya, atau lewat timnya Pusdai juga bisa insya Allah ya. Karena sudah azan, kita salat zuhur dulu, istirahat dulu, baru lanjut jam 1 ya saja. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.